Jemaat kekasih-kekasih Kristus, hari ini Minggu tanggal 3 Mei tahun 2000, di mana sudah beberapa minggu kita tidak beribadah di rumah Tuhan. Namun rencana Tuhan itu indah bagi kita sekalian, di mana Tuhan memindahkan ibadah setiap hari Sabat itu ke rumah tangga kita masing-masing. Hal ini supaya kita sadar bahwa mungkin seringkali di hari Sabat kita tidak pernah mengajak keluarga kita untuk pergi beribadah di rumahnya. Dan oleh sebab itu, dengan adanya peristiwa COVID-19 ini, Tuhan mengajar kita semua supaya kita bersama-sama dengan keluarga kita, Dia akan kunjungi kita di rumah tangga kita masing-masing untuk kita berbakti bersama-sama dengan Dia. Semoga ibadah kita di rumah tangga kita masing-masing pada hari Minggu tanggal 3 bulan Mei ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Jemaat kekasih-kekasih kita, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah Minggu tanggal 3 bulan Mei tahun 2000 ini bersama Tuhan. Dan marilah kita tabiskan ibadah kita pada minggu ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat yang kami kasihi dalam Kristus, nas pemimpin kita terambil daripada Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah nas pembimbing kita. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita setelah kita mendengar akan nas pembimbing kita tadi. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Dan untuk itu mari kita nyanyikan satu pujian yang bernama Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Ayat kedua. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Mari kita tunduk, kita berdoa untuk kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang di surga, sudah kurang lebih 8 minggu kami tidak beribadah di rumah-Mu. Dan kami mau mengucap syukur karena Engkau pindahkan ibadah-Mu Bapa di dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya kami dapat menghayati akan kasih rahmat dan anugerah Tuhan
yang sedia untuk memberkati kami sebagai anak-anak-Mu. Mungkin selama ini Bapa, kami kurang setia untuk datang ke rumah-Mu untuk berbakti bersama keluarga kami. Namun kami mau mengucap syukur dengan peristiwa yang terjadi yang melanda negara kami ini Bapa dengan COVID-19. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan memindahkan ibadah di hari Sabat ke rumah tangga kami masing-masing. Supaya kami sadar akan setiap langkah kehidupan kami, supaya kami mau setia berbakti bersama-sama dengan istri, anak-anak dan keluarga kami semua Bapa. Oleh sebab itu kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah bagi kami masing-masing ya Bapa, sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu Bapa, sebagai bangsa dan negara ini Bapa. Supaya firman Allah itu akan menjadi kekuatan dan pegangan pada kami, untuk kami dapat menghadapi COVID-19 ini dengan berserah ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menyelesaikan semua itu bagi kami, dan untuk negara kami ini Bapa. Sehingga kami yakin dan kami percaya bahwa sekali kelak COVID ini akan dilepaskan Tuhan dari negara kami Bapa, yang kami cintai ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan taburan firman-Mu. Maka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap menerima taburan firman-Mu dari hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan di hari Sabat yang indah ini, dia terambil daripada Roma pasal yang ke-8 pada ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya ulangi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikianlah firman Allah yang akan kita renungkan dan kita dengar bersama-sama di hari Minggu yang indah ini, supaya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita harus tahu bahwa seluruh dunia tiba-tiba Tuhan izinkan untuk dilanda oleh sebuah wabah penyakit sampar yang bernama COVID-19. Maka dalam waktu yang sangat singkat, dunia mengalami suatu krisis multidimensi yang boleh dikatakan sebagai krisis terburuk sejak dunia mengalami Perang Dunia Kedua. Inilah yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bagaimana sebaiknya bangsa kita menyingkapi krisis yang sedang terjadi sekarang ini? Suatu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus sadar. Jemaat, sekali lagi saya katakan, kita harus sadar. Hendaklah kita sebagai umat Tuhan, haruslah kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37 tadi, yang berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12, Rasul Paulus memperingati kita sebagai umat pilihan Tuhan sebagai berikut. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Oleh sebab itu kita sebagai umat pilihan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita harus sadar bahwa karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dipilih harus mengambil sikap untuk siap diutus Tuhan, sebab kita harus tahu bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan suatu jaminannya melalui amanat agungnya yang kita sama-sama sudah mengetahui di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Allah. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah," ini sangat penting bagi kehidupan kita, "aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu lewat firman ini sebagai hamba Allah, saya mau mengatakan kepada saudara, apakah sikap kita dalam menanggapi amanat agung Tuhan tersebut? Kita lihat karena firman Allah yang Tuhan sampaikan kepada Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe. Karena Niniwe itu adalah umatku. Namun oleh berbagai-bagai percobaan, mereka telah jatuh dalam dosa oleh karena perbuatan mereka." Yunus di hadapan Tuhan mengatakan ya dengan segenap hati bahwa dia akan pergi sebagai utusan daripada Kristus untuk melayani umat Tuhan, supaya mereka akan kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat melupuskan segala masalah-masalah atau segala perkara-perkara yang Tuhan sudah rancangkan untuk membawa mereka kepada pertobatan. Namun dikala Yunus diperintahkan oleh Tuhan, dia bukan pergi menurut apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dia pergi ke lain tempat, yaitu dia pergi ke Tarsis. Dia tidak pergi ke Niniwe. Apa yang terjadi dengan kehidupan Yunus? Tuhan mendatangkan badai yang besar di mana kapal yang dia tumpangi, dan akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Dari cerita ini kita melihat bahwa itulah kehidupan orang-orang yang tidak mau pergi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengatakan ya dengan segenap hati, tapi akhirnya sikap dan tindak tanduknya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan di hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi, demikian pun dengan Yunus. Akibatnya Yunus dilemparkan Tuhan dan masuk ke dalam, ditelan oleh seekor ikan yang besar. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, ikan yang besar itu pun memuntahkan Yunus tepat di kota Niniwe. Di situ Yunus baru sadar bahwa rencana yang Tuhan berikan kepada dia, atau dengan kata lain kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia, dia harus tahu bahwa Tuhan itu memegang kendali kehidupan manusia. Dan oleh sebab itu, lewat kehidupan daripada Yunus ini kita melihat bahwa akhirnya lewat pelayanan Yunus di Niniwe, Tuhan memberkati dan menyelamatkan umat Niniwe. Begitupun juga dengan kita. Di dalam kita menghadapi akan COVID-19 ini, kita harus sadar jemaat. Kita harus sadar sebagai pribadi anak-anak Tuhan. Kita harus sadar sebagai bangsa dan negara ini. Kalau kita sungguh-sungguh dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita laksanakan dalam kehidupan ini untuk melayani Tuhan, maka kita tidak perlu takut
Firman Tuhan mengatakan, walaupun penyakit sampar itu dia berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam umatnya, tapi engkau tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kita percaya, Dia adalah Allah yang lebih kuat daripada segala kuasa apapun dalam dunia ini. Oleh karena Dia sudah taklukkan itu lewat kematiannya di Kalvari, di mana iblis itu sudah diinjak dan dihancurkan, dan Dia sudah memperoleh kemenangan untuk saudara dan untuk saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu jangan kita takut. Sekarang ini yang penting bagi kita ialah supaya kita sadar akan segala tingkah laku dan kehidupan kita. Tadi nas pembimbing kita sudah mengatakan kepada kita sekalian di dalam Yakobus 4 ayat 8. Saya hanya kutip ayat 8 bagian A saja. Tuhan berfirman lewat Yakobus, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Artinya dalam menghadapi segala tantangan kehidupan dunia ini, kalau kita jauh daripada Tuhan, maka tantangan itu akan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita membawa diri kita, rumah tangga kita dan pekerjaan kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan Dia akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang. Oleh sebab itu Dia sudah berfirman di dalam kitab Nabi Yesaya. Dia katakan kepada Yesaya, katakanlah kepada umatku, janganlah takut, karena aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita, dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi semua itu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Sepatah kata saja keluar daripada mulutnya, maka segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Oleh sebab itu satu hal yang penting bagi kita dalam menghadapi tantangan yang bernama COVID-19 ini, jemaat, saya mau katakan kepada kita sekalian, jangan takut, jangan khawatir, dan janganlah bimbang. Karena Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat, yang hanya sekali saja Dia berfirman, maka semua pun jadi. Sekali saja Dia berfirman kepada COVID-19 ini, maka COVID-19 ini akan dilemparkan ke dalam alam maut, supaya di situ mata kita boleh memandang dan mulut kita boleh berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu jemaat kekasih-kekasih Kristus, marilah kita harus sadar bahwa kita sudah diberi tugas dari Tuhan yang kita percaya, karena dalam tugas ini ada sesuatu jaminan untuk kita, yaitu Dia berkata, aku menyertai engkau, aku menyertai kamu, aku menyertai bangsa ini senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu hal yang luar biasa jemaat, satu hal yang sangat luar biasa bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau hidup ini saja, permasalahan ini saja, kita semua satu hati sebagai bangsa, lalu kita angkat tangan kepada Tuhan dan kita menyerahkan COVID-19 ini kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan semua itu. Karena saya percaya sebagai hamba Allah bahwa sebagai manusia kita mungkin kita tidak sanggup menghancurkan COVID-19 ini. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sudah menderita, yang saat ini masih ada di rumah-rumah sakit. Kita melihat banyak orang-orang kita, hamba-hamba Tuhan sekalipun, yang sudah dipanggil lewat COVID-19 ini. Kita tahu itu, bahwa semuanya itu kalau Tuhan tidak izinkan, maka itu tidak akan berlaku bagi bangsa dan negara kita ini. Tapi oleh sebab itu, kita harus sadar akan hal ini semua, bahwa saat ini firman Allah berkata bahwa iblis itu dia berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum dengan COVID-19 ini untuk menghancurkan bangsa-bangsa di dunia, untuk menghancurkan bangsa kita, untuk menghancurkan orang-orang pilihannya. Tapi kita tidak perlu takut, karena di Kalvari Dia sudah menyatakan dan memproklamirkan suatu kemenangan yang luar biasa, sampai-sampai Dia katakan, hai maut, di manakah geranganmu? Engkau sudah hancur babak belur oleh kuasaku. Dan oleh sebab itu mari kita percaya
bahwa hanya tangan Tuhan sajalah yang akan memimpin dan menyelesaikan semua ini bagi kita. Dan untuk itulah marilah kita berdoa, kita bersatu mendukung pemerintah dengan segala programnya, supaya kita sama-sama saling bahu-membahu, supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama Tuhan akan bekerja dengan segala kuasanya untuk menyelesaikan masalah ini daripada bangsa kita, supaya disitulah baru mulut kita akan berkata, Allah yang kita sembah memang benar, Dia adalah Allah yang ajaib. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, yang kedua, kita harus percaya. Kita harus percaya karena 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dia katakan di sana, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Namun di balik firman ini Tuhan juga berkata kepada kita sekalian, hai anak-anakku, jangan kamu takut. Yesaya, di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-41 kita akan baca bersama-sama. Tolong saya akan membuka firman-Nya dan kita akan membaca bersama-sama tentang apa yang dikatakan Tuhan lewat Yesaya 41. Yesaya 41 pada ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iblis boleh berkata lain, tapi iblis juga tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai kuasa yang luar biasa, dan sekali saja dia berfirman maka semua pun jadi. Oleh sebab itu jemaat kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita serahkan segala kehidupan kita ini pada Tuhan, supaya Dia akan bertindak untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam negara kita ini. Kekasih-kekasih Kristus, dengan peristiwa COVID-19 ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan atas semuanya itu, di mana kita harus berbalik dari kehidupan kita yang lama untuk datang kepada kehidupan yang baru, supaya kita boleh memiliki kehidupan yang baru itu, yang penuh dengan damai dan sejahtera, guna masa depan kehidupan kita. Oleh sebab itu janganlah kita takut, janganlah kita bimbang, dan janganlah kita khawatir. Bahkan yang paling penting yaitu Yesus berkehendak supaya kita menerima keselamatan yang Dia telah selesaikan di atas Kalvari untuk kehidupan, untuk keselamatan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga Dia katakan apa? Sudah selesai. Dia katakan kepada Bapaknya, sudah selesai. Artinya sudah tuntas Dia selesaikan segala masalah yang terjadi untuk menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dia sudah selesaikan semua itu dengan Bapaknya. Dengan kata lain, hutang dosa manusia sudah lunas. Dia bayar lewat kematiannya, dan Dia serahkan, dalam Dia menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapaknya. Lewat firman ini, bagaimana sikap kita untuk menghadapi COVID-19 ini? Jemaat yang kekasih dalam Kristus Yesus, bagian ketiga daripada firman Allah ini, kita harus tetap tenang untuk menghadapinya. Kita harus tenang untuk menghadapinya. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita khawatir, karena kita ada mempunyai seorang penjaga yang maha kuasa. Dia akan menjaga anak-anaknya, Dia akan menjaga bangsa kita.
Kalau kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Dia, kita pasrahkan semua itu pada Dia. Dan kalau kita pasrahkan semua itu dengan penuh penyerahan pada Dia, dan kalau kita bangsa-bangsa di dunia ini, kita agama-agama di dunia ini, kita bersatu hati, lalu kita angkat tangan pada Dia, dan kita menyerahkan itu semua pada Dia, saya yakin dan saya percaya Dia akan turun tangan untuk menyelesaikan semuanya itu. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa yang ada pada Dia lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu jemaat, kalau kita sudah bersama-sama Tuhan, maka tidak akan ada lagi badai yang akan mau menyusahkan kita. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita sudah lebih besar daripada badai yang kita rasakan sekarang ini, yaitu COVID-19. Jadi kalau kita yakin dan kita percaya, maka kita akan memperoleh kekuatan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan menemukan kasih Tuhan itu untuk mengangkat COVID-19 ini dari negara kita dan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena di dalam Kristus kita akan memperoleh keberanian, kekuatan, dan kuasa untuk menemukan solusi yang kreatif dan inovatif, melakukan perubahan-perubahan yang radikal, supaya kita mengalami terobosan-terobosan ilahi di dalam Kristus Tuhan kita, sehingga kita bukan hanya bertahan dan dalam menghadapi krisis ini, melainkan kita dapat mengalami lompatan-lompatan ilahi dan membuat kita naik ke level yang lebih tinggi dan masuk ke dimensi baru untuk menerima kemuliaannya yang lebih besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang lebih besar lagi, yang telah berjanji, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 62 ayat 2, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lebih jauh Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, oleh sebab itu Yeremia 33 ayat 6 dia berkata di sana, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Untuk itu tidak perlu kita takut dan kita khawatir akan situasi yang sementara melanda bangsa kita, karena Allah ya dalam janjinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yeremia 33 ayat 3 dia berkata di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab itu Yesaya 55 ayat 6 dia berkata di sana, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Hosea 10 ayat 12 dia berkata, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu
dengan keadilan. Dan akhirnya Yeremia 17 ayat 7 dia berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itulah firman Allah yang boleh saya sampaikan pada kita sekalian di hari Sabat Minggu tanggal 3 Mei tahun 2000 ini, untuk menjadi pegangan dan kekuatan pada kita, supaya kita tahu, kita yakin dan kita percaya bahwa ada satu tangan yang walaupun mata tidak melihat, dan tangan kita sebagai manusia tidak menggenggam akan tangannya, tapi dia adalah Allah yang disebut Allah yang penuh kasih. Dia akan turun tangan untuk menyelesaikan keadaan ini bagi kita. Dia akan turun tangan untuk membantu pemerintah kita. Dia akan turun tangan untuk menyelesaikan semua itu. Oleh sebab itu, marilah, pemerintah kita adalah pemerintah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Tuhan. Kita harus dengar akan apa yang dia sampaikan kepada kita sebagai bangsa, supaya kita lakukan hal itu. Supaya kalau kita lakukan itu dengan setia, maka Tuhan juga akan setia untuk mengulurkan tangannya untuk menyelesaikan semua masalah ini, COVID-19 ini, dari bangsa kita. Bahkan bukan saja dari bangsa kita, tapi dari bangsa-bangsa di dunia, supaya dunia mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Semoga Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman ini. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus Engkau Baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa-Ku di surga, Allah yang penuh kasih setia, yang telah berjanji kepada kami umat-Nya bahwa Engkau tidak sekali-kali pernah meninggalkan kami. Di dalam kami menghadapi tantangan pencobaan ini, yaitu salah satu penyakit yang bernama COVID-19 yang sudah memakan begitu banyak jiwa dari bangsa kami, yang sudah memakan jiwa yang begitu banyak dari bangsa-bangsa di dunia ini. Bapa, kami datang sebagai anak-anak-Mu, kami datang sebagai umat-Mu, kami datang sebagai hamba-Mu untuk menyerahkan persoalan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami yakin dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami menderita menghadapi tantangan ini Bapa.
Engkau tidak akan membiarkan umatmu digelisahkan dengan COVID-19 ini Bapa. Bahkan Engkau juga tidak akan membiarkan bangsa kami sendirian untuk menghadapi COVID-19 ini. Namun kami yakin dan kami percaya bahwa setiap doa yang sudah naik kepadamu Bapa, Engkau sudah tampung itu dalam kirbat-Mu Bapa. Engkau akan turun tangan untuk menyelesaikan semua ini bagi kami, bagi bangsa kami Bapa. Supaya kemuliaan-Mu nyata, supaya firman-Mu akan dinyatakan bahwa hanya Engkau sajalah yang dapat menyelesaikan semua ini bagi bangsa kami Bapa, bagi orang-orang pilihan-Mu Bapa. Oleh sebab itu, lewat firman Allah yang sudah kami dengar pada hari ini Bapa, dan doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini Bapa, kami mohon dengan penuh keyakinan kepadamu bahwa Engkau mendengar semua doa dan teriakan yang sudah naik kepadamu melalui anak-anak-Mu, melalui hamba-hamba Allah, melalui pemerintah kami Bapa, melalui bangsa kami. Dan kami tahu Engkau telah mendengarkan itu semua. Dan dengan kepastian yang pasti kami yakin Engkau sudah mendengar itu, dan Engkau akan turunkan tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau akan mengangkat beban ini daripada bangsa kami. Engkau akan mengangkat musibah ini daripada negara kami. Engkau akan menyelesaikan musibah ini bagi anak-anak kami, keluarga kami, umat-Mu Bapa. Supaya semua mulut boleh berkata bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan sekali saja Ia berfirman, maka semua pun akan terjadi. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan para dokter, para perawat, para suster, dan para umat-Mu yang ada di rumah-rumah sakit, di mana mereka sementara diisolasi di sana Bapa, oleh karena penyakit ini. Kami mohon uluran tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Kami undang darah-Mu yang tertumpah di tiang kayu salib ya Kristus. Engkau lepaskan itu kepada bangsa kami. Engkau berikan itu kepada bangsa kami. Dan Engkau curahkan itu kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah sakit yang menderita di dalam negara kami ini Bapa. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari Sangita Laut sampai ke Pulau Rote. Supaya nyata akan kuasa-Mu kepada kami bangsa ini, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan, atas mati dan hidupnya manusia. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya kepada firman-Mu. Engkau berfirman, memang benar singa iblis itu berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menghancurkan dan membunuh umat-Mu, membunuh bangsa kami, membunuh bangsa-bangsa di dunia dan umat-Mu di seluruh dunia ini Bapa. Tapi kami yakin kematian setiap orang percaya itu ada di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Dan dengan penuh kerendahan hati sebagai seorang hamba mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami ini Bapa. Biar kemurahan-Mu akan terjadi bagi bangsa kami ini Bapa. Sehingga dalam waktu yang singkat, tangan-Mu yang berlumuran darah itu akan mengangkat virus ini Bapa. COVID-19 ini Bapa. Penyakit sampar Corona 19 ini Bapa. Dari bangsa kami, dari anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah sakit, dan juga yang ada di rumah-rumah. Sehingga semua lutut akan bertelut dan semua mulut akan mengatakan, Yesus
Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau adalah tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala dokter yang dapat menghancurkan COVID-19 ini Bapa dari kami bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para dokter, para suster dan para perawat yang begitu dengan setia dibantu oleh polisi dan tentara untuk mengamankan bangsa dan negara kami ini Bapa sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan oleh Presiden kami supaya dalam waktu yang singkat Bapa, baik para dokter, baik para perawat, baik para suster, baik anak-anakmu yang menderita, semua itu Engkau akan selesaikan sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut akan dipimpin oleh tangan kasih-Mu Bapa, sehingga mereka tidak akan lagi takut, tapi mereka akan berseru dan berkata, sungguh Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, ialah Allah yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan semua pergumulan bangsa kami ini. Kami serahkan semua pergumulan pemerintah kami ini Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan bangsa-bangsa di dunia ini Bapa. Kami serahkan semua itu dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mari Tuhan, tolonglah kami dan selesaikan musibah ini dari bangsa kami, supaya kami boleh mengerti akan rencana-Mu yang indah bagi bangsa kami ini Bapa. Di balik peristiwa ini semua, terima kasih Bapakku yang baik. Kuatkan iman percaya kami Bapa sebagai khusus anak-anak-Mu. Berkatilah kami hamba-hamba-Mu Bapa. Berkatilah rakyat kami yang menderita oleh karena peristiwa COVID ini. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kebimbangan, kelaparan, ekonomi bangsa kami mandek Bapa. Dan kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu sekali saja Engkau berfirman, maka jalan itu akan terbuka luas bagi bangsa kami Bapa. Sehingga negara kami ini dapat dipulihkan, ekonomi kami dapat dipulihkan Bapa. Sampai kepada saudara-saudara kami ada di rumah sakit, mereka dapat dipulihkan kesehatannya Bapa. Sehingga disitulah kami boleh mengangkat tangan sambil mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih rahmat dan anugerah-Mu yang selalu tidak pernah Engkau angkat daripada kami bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan malam ini Bapa. Sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan di hari Minggu ini Bapa kepada anak-anak-Mu dan umat-Mu. Lalu mari Bapa, meringkatlah tangan-Mu yang penuh kasih. Dengarkan seruan kami umat-Mu. Dengarkanlah seruan kami bangsa ini Bapa. Lalu kami aminkan semua itu dah hanya dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri akan ibadah kita pada hari Minggu ini Bapa. Hari Minggu ini. Dan marilah kita angkat tangan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, pulanglah
dengan damai dan sejahtera Allah. Marilah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Mulai dari saat ini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.